Halo sahabat Pedang Utara, apa kabar semuanya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Oke, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita dari sang legenda part ke-28. Semoga video kali ini dapat menemani waktu berbuka puasa sahabat Pedang Utara semuanya. Dan sebelum kita masuk ke alur ceritanya, bagi sahabat yang mau mendukung admin, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya serta tombol notifikasinya. Dan untuk sahabat yang mau mentraktir admin kopi, link sawerianya akan admin sediakan di kolom deskripsi dan di kolom komentar. Dan tanpa banyak berbicara lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Di part sebelumnya diperlihatkan Frey yang baru tersadar. Selang beberapa waktu, kita sudah diperlihatkan Frey yang kembali bergerak bersama Isabel. Frey lalu berkata, "Semua barang-barang kita tidak ada yang diambil." Ya, itu artinya dia tak mengincar barang berharga milik kita. Kira-kira siapa yang telah menyelamatkan kita berdua? Frey lalu melihat seseorang yang berdiri seorang diri seperti tanpa tujuan. Pria itu lalu berkata, "Oh, ternyata kalian berdua. Sepertinya kalian baik-baik saja. Syukurlah. Apa kau orang yang telah menolong kami?" Pria itu lalu berkata, "Aku ingin bertanya sesuatu padamu. Bau tidak enak macam apa yang keluar dari dirimu ini? Bau yang tidak enak dan membuatku ingin muntah. Bau yang tersebar di seluruh area gurun ini. Apa maksudmu, Devin Power?" Sambil sedikit berpikir, pria itu lalu bergumam, Devin Power. Apa maksudmu kekuatan yang dimiliki oleh demigod?" Frey lalu berkata, "Kau tahu tentang demigod?" "Iya, begitulah. Setelah menyelamatkan kalian berdua, aku kembali kemari karena aku merasakan keberadaan yang mirip seperti dirimu. Orang yang kutemui memanggil dirinya sebagai demigod, dan makhluk itu tak suka berbicara dan berdiskusi. Jadi aku membunuhnya. Aku tak punya pilihan lain. Dia mulai menyerangku begitu saja. Tapi aku berpikir kalau kau bukan demigod, karena aku merasakan adanya mana dan Devin Power dalam dirimu." Frey lalu berkata, "Apa tujuanmu sebenarnya? Aku juga tak tahu, karena saat aku membuka mataku, aku sudah berada di tengah gurun ini." Frey lalu berkata, "Apa kau mau ingatanmu kembali?" "Aku tak tahu. Aku merasa aku menginginkannya. Namun di saat yang sama, aku juga merasakan sebaliknya." Sambil tersenyum, Frey lalu berucap, "Aku akan menolongmu. Kau ingin menolongku, tapi aku ragu kau akan menolongku begitu saja. Apa yang kau inginkan dariku?" "Ya, seperti yang kau katakan, bau tidak enak ini Devin Power yang menguasai gurun ini. Aku ingin menghilangkan aroma dan keberadaan yang tak mengenakkan itu dan membersihkan tempat ini. Karena kalau kau menolong kami, proses pembersihannya akan jadi lebih cepat. Oh ya, satu hal lagi. Berdasarkan dari reaksi demigod yang kubunuh beberapa waktu yang lalu, sepertinya demigod tak tahu siapa aku. Mungkin akan lebih mudah menemui mereka kalau aku bersamamu." "Oke, kalau begitu kita sudah sepakat untuk bekerja sama. Kalau begitu, aku harus memanggilmu apa?" Mereka berdua lalu berjabat tangan. Pria itu lalu berkata, "Panggil aku Lord." Sontak Frey terkejut mendengarnya. Pria itu lalu kembali berkata, "Lord Zahran, kurasa aku dipanggil seperti itu." Frey lalu berucap, "Aku tak suka nama Lord itu. Kalau begitu, panggil aku Zahran saja." Isabel lalu berkata, "Frey, dia cuma mengambil nama belakangnya saja. Sepertinya dia tipe orang yang pemalas." Zahran lalu berkata, "Apa yang harus kulakukan sekarang?" "Pertama, kita harus pergi ke Nem Fatal," ucap Frey. "Aku akan memberitahumu detailnya saat di jalan. Ada banyak hal yang ingin kukatakan. Aku juga perlu mengajarimu tentang demigod." Terlihat mereka bertiga mulai bergerak. Isabel lalu berucap dalam benaknya,
pria yang memanggil dirinya Lord. Kami sekarang memiliki rekan yang mencurigakan. Pria ini berbanding terbalik dengan penampilannya. Dia orang yang punya rasa penasaran yang tinggi. Meski kami sudah berjalan beberapa jam, Zahran tidak pernah berhenti bertanya pada Frey. Hal yang menarik perhatiannya adalah demigod. Zahran juga tidak pernah meragukan informasi yang dia terima dari Frey. Dia orang yang sangat aneh, ucap Isabel. Namun tiba-tiba Zahran berteriak, "Apa katamu, Lord? Dia Lord, kau bilang?" Apa yang barusan kukatakan? Maaf, pikiranku terbagi. Seperti ada kepingan yang hilang di memoriku. Kuharap kalian mengerti. Frey lalu berkata, "Sebenarnya aku punya sedikit tebakan siapa kau yang sebenarnya. Bolehkah aku memeriksa tubuhmu, Zahran?" "Tentu saja, silakan kau lakukan." Sontak Isabel terkejut dengan wajah yang memerah. Ia lalu berkata, "Apa yang kalian tiba-tiba lakukan? Aku ini seorang wanita." Frey lalu berkata, "Sudah kuduga, Dragon Heart. Zahran, di dalam tubuhmu terdapat Dragon Heart. Kau mungkin adalah seorang Dragon Lord. Oh ya, aku ingin mendengar tentang apa yang terjadi saat kau mengalahkan demigod." Zahran lalu berkata, "Dunia ini penuh dengan penyesalan." Zahran lalu melangkah ke suatu tempat. Frey yang melihatnya lalu berucap, "Kau mau pergi kemana? Apa ada sesuatu di sini?" "Ya, selama ribuan tahun, untuk waktu yang cukup lama, ia terkubur di sini." Zahran lalu menjentikkan jarinya. Seketika itu juga, bumi seakan-akan berguncang. Gurun pasir di hadapannya mulai terbelah. Terlihat sesuatu yang keluar dari dalam pasir. Frey yang melihat itu lalu berkata, "Itu sarung tangan Tiger King, artefak milik Kasajin." Zahran lalu berucap, "Sepertinya kau tahu benda ini. Ambillah." Isabel yang terpukau melihat artefak itu lalu berkata, "Wow, jadi ini artefak Kasajin. Aku hanya pernah melihatnya di dalam buku." Frey lalu berkata, "Bagaimana kau bisa tahu kalau benda ini berada di sini? Jika memang terkubur selama ribuan tahun, seharusnya benda ini terkubur sangat dalam." Zahran lalu berucap, "Tanah dan bumi berbicara padaku. Mereka menyuruhku untuk menemukan pemilik dari artefak yang tersembunyi di sini." Benar juga. Memang dikatakan kalau Dragon Lord terhubung dengan tanah dan benua ini. Karena itu juga kematian Dragon Lord sama halnya dengan kematian benua ini. Zahran lalu berucap, "Ayo kita pergi." Dan ketika mereka bertiga telah sampai di Nemfatal, mereka disuguhkan pemandangan kota yang telah diselimuti kobaran api yang besar dan dahsyat. Frey lalu berkata, "Ada 3 demigod di sana. Ini situasi yang sangat merepotkan. Ayo bergegas." Namun Zahran berucap, "Aku tak akan pergi. Kalian bisa pergi berdua. Apa katamu? Kau tak pergi bersama kami?" "Ya, seperti yang kukatakan. Selain itu, mereka juga mendekati kita dari sisi utara. Kurasa di sana juga ada 3 demigod. Aku akan mengurus yang di sana. Kalian urus saja yang di kota." Frey lalu berkata, "Apa kau baik-baik saja sendirian?" "Ya, sampai jumpa." Zahran lalu melesat dengan cepat di kegelapan malam. Isabel lalu berkata, "Kita tidak punya waktu untuk mengkhawatirkannya, karena ada 3 demigod di sekitar sini. Memang agak memalukan untuk kuakui, tapi aku tak akan banyak membantu jika melawan demigod. Frey, apa kau bisa mengatasinya seorang diri?" Sin lalu memperlihatkan pertarungan antara Phoenix dan ketiga demigod. Salah seorang demigod lalu berkata, "Berhentilah membuatku kesal, wanita jalang. Jika bukan karena perintah Agni untuk membawamu hidup-hidup, kau pasti sudah mati sekarang. Beraninya apostel sepertimu mengabaikan perintah masternya." Terlihat Phoenix yang sudah dipenuhi luka. Seorang demigod dengan kekuatan pedang lalu berkata, "Kak Veranda, saat Agni bilang untuk membawanya hidup-hidup, apa maksudnya tak terluka? Atau cuma hidup saja
Tapi tak masalah kalau terluka. Veranda lalu berkata, itu sangat bergantung pada keadaan. Kau harus bisa berpikir sendiri untuk memutuskan hal seperti itu. Phoenix lalu berkata, kalian para bajingan dingin dan tak punya hati nurani. Kalian membunuh banyak orang tak bersalah hanya untuk menangkapku. Omong kosong, siapa juga yang peduli dengan nyawa manusia? Memangnya kau pernah peduli dengan semut yang kau injak saat kau berjalan? Dengan penuh amarah Phoenix mengeluarkan kekuatannya dan berucap, aku tak akan pernah memaafkan kalian. Phoenix selalu membentangkan kedua sayap api miliknya. Frey yang menyadarinya lalu berkata, itu kekuatan Phoenix. Terlihat Phoenix meraung meluapkan amarahnya. Ia lalu berteriak, enyala demigod. Demigod itu lalu berkata, apa dia sudah gila? Phoenix lalu kembali berkata, matilah kalian para demigod. Namun sebuah tombak sudah menembus tubuh Phoenix. Phoenix terlihat sudah tak berdaya, lemah tanpa tenaga. Seorang demigod lalu berkata, Kak Uli, apa yang kau lakukan? Agni mengatakan kalau dia membutuhkannya hidup-hidup. Jangan khawatir, dia ini adalah Phoenix. Apa kalian pikir dia akan mati karena hal semacam ini? Phoenix yang terjatuh dari ketinggian lalu berkata, maafkan aku Torkunda. Kurasa aku tak bisa menyerahkan tubuhku padamu tanpa terluka. Dan untukmu Frey, maaf, sepertinya aku akan mati di sini. Namun tiba-tiba Frey datang menyambut Phoenix yang terjatuh. Terlihat Phoenix yang meneteskan air mata. Frey lalu berkata, akhirnya aku menemukanmu. Isabel, tolong heal Phoenix. Istirahatlah di sana kawanku. Phoenix lalu berucap, kenapa kau datang? Apa kau tak tahu betapa sulitnya aku untuk meninggalkanmu? Frey lalu berkata, ayolah, seharusnya kau mengatakan kau senang melihatku lagi. Uli lalu berucap, siapa dia? Bukankah dia seorang manusia? Phoenix jalang itu, apa dia juga menggoda manusia? Phoenix lalu berkata pada Frey, mereka adalah The Neruzil Sister, demigod yang mengikuti Agni. Tujuan mereka adalah membawaku pada Agni. Aku harus mati. Frey lalu berkata, kenapa kau yang harus mati? Para demigod busuk inilah yang harus dimusnahkan. Frey lalu memandangi ketiga demigod itu. Siapa kau? Apa kau sedang tersesat? Ucap Uli. Frey lalu mengeluarkan teknik Absolute Field. Seketika itu juga seluruh area dipenuhi energi berwarna merah darah. Apa ini? Seharusnya manusia sepertinya tidak bisa menggunakan magic seperti ini. Ternyata kau manusia yang cukup kuat juga. Uli lalu maju menyerang Frey dan berucap, hai manusia, kalau kau memang ingin bermain, aku akan bermain denganmu sepuasnya. Wanita demigod itu lalu menggandakan senjata miliknya. Ia lalu bersiap dengan serangan membunuhnya. Veranda yang menyadari adanya bahaya lalu berteriak, Kak Uli berhenti. Namun semuanya sudah terlambat. Dalam satu serangan milik Frey, Uli sudah hangus terbakar. Tubuhnya terlihat menghitam dan terjatuh di samping Frey. Dengan tatapan tajam dan aliran petir Devin Power, Frey menatap tajam ke arah mereka. Lightning itu, apa itu kekuatan milik Indra? Bagaimana mungkin manusia biasa menggunakannya? Skuld yang menghampiri Uli yang telah tewas terlihat meneteskan air mata. Ia lalu berucap, Kak, sadarlah. Frey yang melihat tingkah demigod itu lalu tertawa dan berkata, sejak kapan demigod punya saudara? Skuld lalu berkata, kenapa kau tertawa? Apa ada yang lucu? Iya, karena kelakuan kalian itu menjijikan. Kalian mungkin sudah membunuh ratusan orang hari ini. Dasar manusia bajingan, aku akan membunuhmu. Veranda lalu berkata, Devin Power berlimpah seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki apostel biasa. Terlebih lagi, dia bisa menggunakan mana. Siapa dia sebenarnya? Tunggu, jangan bilang dia adalah Frey Black, apostel dari Rizky si pengkhianat yang dikatakan oleh Lord. Dengan luapan air mata dan amarah,
Skull maju menyerang Frey. Veranda yang berusaha menghentikan Skull, namun lagi dan lagi ia gagal. Karena serangan Frey sudah menembus kepala Skull. Dasar demigod bodoh, ucap Frey. Terlihat Skull yang sudah tewas di hadapan Frey. Phoenix yang menyaksikan pertempuran Frey lalu berkata, bagaimana mungkin dua orang demigod dikalahkan secara langsung? Isabel lalu berucap, dan Divine Power milik Frey sudah jauh lebih kuat dibandingkan dengan saat dia bertarung melawan Mildred. Dan bukan hanya itu, sekarang dia lebih leluasa mengombinasikan antara mana dan Divine Power, ucap Isabel. Kita lalu diperlihatkan Veranda yang meluapkan amarah dan kesedihannya. Ia lalu berkata, beraninya kau membunuh saudariku. Saudariku, katamu, omong kosong, ucap Frey. Veranda lalu berkata, memangnya manusia sepertimu tahu apa? Aku sudah hidup dalam kesendirian selama 1000 tahun. Kak Uli dan Kak Skull sudah menjadi bagian dari diriku. Namun tiba-tiba, tubuh kedua orang demigod yang telah dibunuh oleh Frey menguap dan menghilang dan menyatu ke tubuh Veranda. Frey lalu berkata, jadi dari awal mereka adalah satu demigod. Sungguh lucu. Demigod sepertimu ingin bermain keluarga-keluargaan. Sungguh sangat menjijikan sekali. Kalian para demigod rendahan menghina kami manusia, menyebut kami makhluk arogan, memperlakukan kami seperti serangga. Dan dengan mulut yang sama, kalian membicarakan tentang keluarga dan sahabat. Dengan kata lain, kalian terobsesi dan menghormati hal paling mendasar yang dimiliki oleh manusia. Apa kau tahu apa artinya itu? Kalian memiliki inferiority complex. Omong kosong, dasar kau manusia rendahan. Veranda lalu mengayunkan senjata miliknya pada Frey. Namun dengan sigap, Frey membuat sebuah barrier. Frey lalu berkata, hentikan serangan itu. Kita berdua sudah tahu kau tak bisa mengalahkanku. Hentikan omong kosongmu itu, manusia sombong. Dasar demigod tolol. Kau tak perlu dikasihani kan? Lihat saja gayamu sekarang. Sangat mirip seperti kodok. Frey lalu meledakkan tubuh Veranda. Frey lalu berucap, ada yang aneh. Meski aku sudah membunuhnya, tapi kenapa tidak ada kristal yang muncul? Cih, sial, ini sebuah jebakan. Frey lalu berteriak, Isabel, dia mengincar Phoenix. Minggir kau wanita rambut merah. Seharusnya aku menangkap Phoenix dari awal dan kabur dari sini. Sontak Isabel terkejut melihat Veranda yang tiba-tiba membeku. Elias yang muncul lalu berucap, teriakanmu membuat kupingku mau berdarah. Dasar berisik, lebih baik kau mati saja. Frey yang melihat kedatangan Elias lalu berkata, Elias, kenapa kau ada di sini? Akan kujelaskan nanti, Frey. Kita harus segera pergi karena Lord sekarang sudah bergerak. Sin lalu berpindah memperlihatkan mereka yang beranjak pergi. Terlihat Frey yang menggendong Phoenix yang terluka. Selang beberapa lama, mereka tiba di sebuah rumah. Sambil membukakan pintu, Elias lalu berkata, bukankah tempat ini membangkitkan kenangan lama, Frey? Padahal kita cukup dekat waktu itu. Dengan wajah kesal, Frey berucap, persetan dengan kenangan itu. Aku selalu berhadapan dengan kematian saat aku berada di sini. Isaka Black, kenapa dia juga ada di sini? Dia adalah kursiku, ucap Elias. Elias lalu duduk di punggung Isaka dan berkata, kursi ini bahkan punya fitur pijat, lumayan enak juga. Frey lalu membaringkan Phoenix di kasur. Phoenix lalu berucap sambil tertidur, terima kasih. Elias lalu berkata, oho, aku tak tahu kalau kau juga punya sisi lembut seperti itu. Apa kau jatuh cinta padanya? Elias lalu kembali berkata, Kekaisaran Kaskau telah jatuh ke tangan Lord. Dan dengan begitu, kau dan Circle telah resmi menjadi musuh umat manusia sekarang. Selamat, Frey. Kau mungkin orang pertama yang berhasil memojokkan Lord sejauh ini. Frey lalu berkata, jadi Lord akan datang ke Silkit. Ya, benar. Siapa yang memberitahukan informasi itu, Elias?
Elias lalu berkata, "Iris Peace Ponder yang memberitahuku. Dia memang jalang yang tak tahu diri, tapi kata-katanya bisa dipercaya. Aku merasa seperti bermain di telapak tangannya." Frey lalu berkata, "Elias, kenapa kau menolongku? Bukankah sudah aku bilang padamu, aku tak akan membiarkanmu mati dalam keadaan terhina. Aku belum pernah sekalipun melihat Rizky terbuka dengan seseorang selain dirimu. Dia adalah orang yang memiliki pandangan sempit. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Dan karena itu, dia menyimpannya semua dalam hatinya seorang diri. Dan orang seperti Rizky memanggilmu sebagai teman yang bahkan belum hidup selama 100 tahun. Karena itu, aku tak pernah mengerti. Mungkin saja ada sesuatu yang spesial tentang dirimu yang membuatnya telah berkorban seperti itu. Aku harus mencari tahu kenapa dia begitu menghargaimu, dan sampai aku mengetahui alasannya, kau tak boleh mati dulu." Frey lalu berkata, "Kalian para demigod selalu menganggap manusia sebagai serangga, kan? Tapi aku berpikir kalau kalian para demigod adalah parasit yang harus dimusnahkan dari dunia ini. Dan kau bukanlah pengecualian, Elias." Elias lalu berkata, "Aku senang kau tetap konsisten seperti itu. Dan di saat yang sama, aku juga sangat mempercayaimu. Itu semua karena Rizky mempercayaimu." Frey lalu berkata, "Aku tak bisa menjawab kenapa Rizky menganggapku sebagai seorang teman. Tapi alasan kenapa aku menganggap demigod seperti Rizky sebagai seorang teman sangat sederhana. Rizky, dia menghormati orang lain." Elias sontak terkejut karena mendengar Frey kembali berkata, "Rizky menghargai teman-temanku dan dia menghormatiku. Karena itu, aku juga sangat menghormatinya." Hanya itu saja. Elias lalu berkata, "Kau memang sangat mirip dengannya." Frey lalu berkata, "Lord, dia orangnya seperti apa? Dia selalu mengoceh tentang saudara-saudaranya. Dia bicara tentang tak ada yang lebih penting di dunia ini selain saudara-saudaranya, para demigod. Tapi Elias, apa dia memang menghormati mereka lebih dari dirinya sendiri?" Sin lalu berpindah ke tempat Agni berada. Agni lalu berkata, "Kenapa kau tak bilang padaku kalau kau datang kemari? Dan kalau boleh tahu, apa itu, Lord?" Lord lalu berkata, "Aku sedang mencari sesuatu. Ini aneh sekali. Sekeras apapun aku mencarinya, aku tak bisa menemukannya di sini." "Ya, itu tak masalah, karena hanya sedikit orang yang bisa melakukannya. Aku hanya perlu menunggu dengan sabar sampai ekornya cukup panjang untuk kuinjak." "Apa yang sebenarnya kau katakan, Lord?" Lord lalu kembali berkata, "Sepertinya kau cukup kesulitan mengambil alih Silkit. Apa kau ingin kubantu, Agni?" "Tidak, aku menolak," ucap Agni. "Baiklah, Agni, kalau begitu lakukan sesukamu." Kita lalu diperlihatkan Agni yang memberikan sebuah komando pada pasukannya. Agni lalu berkata, "Phoenix akan menuju ke markas para pasukan pemberontak di Silkit. Aku akan menjadi satu dengan apostelku dan selamanya menghilang dari pandangan para dewa. Dengan begitu, saudara-saudaraku, kita tak perlu lagi khawatir dengan pengawasan dewa. Sekaranglah waktunya memusnahkan pasukan pemberontak Silkit." Dengan semangat berapi-api, Agni lalu kembali berkata, "Kobarkan semangat kalian, wahai saudara-saudaraku." Agni lalu mulai bergerak bersama para pengikutnya. Sin lalu berpindah memperlihatkan kediaman Elias. Phoenix lalu menghampiri Frey. Frey lalu berkata, "Apa kau baik-baik saja, Nyx?" "Ya, maaf karena telah membuatmu mengkhawatirkanku." Isabel lalu berkata, "Apa yang sedang kau pikirkan sepagi ini, Frey?" Frey lalu berkata, "Aku sedang memikirkan di mana Zahran saat ini. Setelah dia pergi untuk mengurus demigod yang menyerang kita di Nem Fatal, dia tak bisa ditemukan dimanapun." Isabel lalu berucap, "Mungkinkah dia kabur? Kita hanya mendengar dia bicara kalau dia akan mengatasi demigod. Kita tak pernah melihatnya membunuh demigod secara langsung. Tapi kau, Frey, aku pikir itu cukup aneh.
melihatmu membuka diri padanya dengan mudah. Kau sangat mempercayainya meski itu pertemuan pertamamu. Frey lalu berkata, aku hanya khawatir tubuh manusia dengan Dragon Heart. Tidak, daripada menyebutnya tubuh manusia, tubuhnya lebih seperti demigod. Wadah yang diciptakan dengan tergesa-gesa. Elias lalu berkata, kau ingin pergi kemana, Frey? Frey lalu berucap, karena aku telah menemukan Phoenix, aku harus bergabung kembali dengan rekan-rekanku. Temanku Ivan sedang membangun pasukan di Silkit. Aku harus menuju ke sana. Apa kau berencana melawan Agni, Frey? Iya, kemungkinan besar akan mengarah ke sana. Aku tak mengerti, ucap Elias, bagaimana harus mengatakannya. Karena kau punya sifat yang merepotkan. Iya, itu juga sama seperti Rizky. Frey, untuk yang kali ini, bukan berarti aku tak ingin menolongmu. Hanya saja, Lord saat ini sedikit menahan diri karena dia tak bisa mengabaikan ambisi Agni untuk menguasai Silkit seorang diri. Jika aku muncul di sana, itu akan membuat Lord memiliki alasan untuk bergerak juga. Dan sayang sekali, dengan kekuatanmu yang sekarang, kau masih belum bisa mengalahkan Lord. Sambil tersenyum Frey berucap, kau sudah begitu banyak menolongku, Elias. Terima kasih untuk segalanya. Elias lalu berucap, kalau kulihat lagi baik-baik, sepertinya kau menyerap kristal milik Mildred. Alasan kau mampu mempertahankan wujud manusia sambil menggabungkan Divine Power dan mana. Karena mana yang menjadi penggerak utama dalam tubuhmu. Jika kau terlalu banyak menyerap kristal demigod, Divine Power mungkin akan mengambil alih tubuhmu. Isabel lalu berkata, lalu apa yang terjadi setelah itu? Saat itu terjadi, Frey bukan lagi manusia. Frey lalu berkata, ya, aku akan berhati-hati. Sin lalu berpindah ke Silkit, Camp Great Warrior Ivan. Terlihat seluruh pasukan Silkit sudah bersiap. Seorang komandan lalu berkata, wahai prajurit pemberani Silkit, kita telah berkumpul di sini untuk satu tujuan, melawan dan mengalahkan demigod. Aku, Great Chieftain Tuarik, akan mendeklarasikannya di sini. Kita masih belum menyerah dalam pertempuran ini. Sontak seluruh pasukan bersorak riuh, membakar semangat mereka satu sama lain. Tuarik kembali berteriak untuk menambah semangat para prajurit. Memang benar, kita masih kekurangan jumlah untuk menghadapi demigod. Tapi kita akan mengumpulkan kekuatan di seluruh Silkit untuk mencapai tujuan kita. Aku yakin, aku sangat yakin akan kemampuan para pejuang Silkit. Namun tiba-tiba Tuarik terdiam dan terlihat kemunculan Agni di sebelahnya. Agni lalu berkata, jumlah yang cukup banyak untuk negara yang sekarat, Tuarik. Agni lalu menyerang para prajurit Silkit. Dalam satu serangan, banyak prajurit yang tewas. Namun dari balik kepulan asap, terlihat kemunculan para pengikut Agni. Sial, setengah dari pasukan kita mati dalam satu kali serangan. Apa mereka memang demigod? Agni lalu berkata, Tuarik, di mana dia? Apa ucap Tuarik? Apostelku, di mana apostelku? Kenapa kau mencari apostelmu di sini? Ah, jadi begitu. Sepertinya aku datang terlalu cepat. Jangan salah sangka, Tuarik. Apa kau pikir aku kesini karena waspada hanya karena ratusan atau ribuan manusia lemah? Aku sudah tahu. Kalau kalian membangun pasukan di sini, aku tak menyerang kalian karena tak ada gunanya. Tapi tempat ini mungkin akan jadi hiburan selagi aku menunggu apostelku. Agni lalu menjentikkan jarinya. Seketika itu juga, para demigod menyerang secara membabi buta. Setengah dari pasukan Silkit kembali hampir tewas seluruhnya. Tuarik yang menyaksikan pasukannya dibantai lalu berkata, berhenti. Hentikan ini, hentikan semua ini bajingan. Agni lalu berkata, kerja bagus Great Chieftain Tuarik. Jumlahnya yang banyak membuat pembantaiannya terlihat menyenangkan. Oh ya Tuarik, apa kau punya minuman di sini? Dan to be continue.
Oke kuy, cukup sekian dulu alur cerita part kali ini. Sampai bertemu kembali di part selanjutnya. Dan sebelum menutup video kali ini, admin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah mendukung channel Pedang Utara. Dan kembali admin ingatkan, jika kalian ingin mendukung admin, link sawerianya sudah admin sediakan di kolom deskripsi dan di kolom komentar. Oke, cukup sekian dulu admin ucapkan. Thanks for watching. See you again.